Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Bersikap adil berarti menempatkan sesuatu pada porsinya. Bersikap adil dalam menghukum berarti meletakkan kebenaran dalam menghukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas ila akhir ayat. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengutus para rasul dengan kitab dan neraca untuk mengajarkan manusia bersikap adil dalam segala hal. Dan Allah juga menurunkan besi yang banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Demikian firman Allah. Mengapa Allah berbicara tentang keadilan dalam surat Al-Hadid? Dalam surat yang berarti besi, apakah ada hubungan antara adil dengan besi? Tentu saja ada. Karena untuk menegakkan keadilan dibutuhkan disiplin yang tinggi. Bahkan jika perlu, ditegakkan dengan tangan besi. Allah pun menurunkan besi yang memiliki manfaat yang banyak untuk manusia. Tapi besi juga bisa untuk membahayakan manusia apabila dipakai untuk membuat hal-hal yang berbahaya seperti bom, pistol, pedang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Ketika pada satu waktu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah memberikan harta kepada anakku ini." Nabi lalu bertanya, "Apakah kamu berikan harta juga pada anakmu yang lain?" Sahabat itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah memerintahkan dia untuk kembali mengambil hartanya dan membagikannya kepada anaknya yang lain dengan adil. Demikian juga kita harus bersikap adil dalam menentukan hukum. Orang-orang yang berprofesi sebagai hakim memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hati nuraninya, dan kepada orang yang diadili. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis bahwa hakim itu bisa dikelompokkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama masuk ke dalam syurga, yaitu mereka yang mengadili dengan benar, dengan adil. Kelompok kedua yaitu para hakim yang menjatuhkan hukuman dengan tidak adil. Dia menentang hati nuraninya, bahkan dia sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Hakim yang seperti ini tergolong menjadi penghuni neraka. Dan yang ketiga adalah para hakim yang menjatuhkan hukuman dengan tidak adil karena tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengadili. Demikian hadis Rasulullah SAW. Kebalikan dari adil adalah zalim. Zalim artinya aniaya, tidak memberikan seseorang hak-haknya. Seorang cendekiawan Muslim, Abul A'la Al-Maududi, membagi zalim ini pada 3 bagian. Yang pertama, bersikap zalim
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak memberikan hak-hak Allah. Yang kedua, bersikap zalim kepada sesama, bersikap aniaya, bersikap kasar, menyakiti, merampas hak-hak orang, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, bersikap zalim atau aniaya kepada diri kita sendiri. Jika kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita lakukan, akan tetapi tidak kita lakukan dengan benar, berarti kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Dan balasan Allah untuk kezaliman tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia pun Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279, La tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah engkau bersikap zalim dan jangan pula dizalimi. Rasulullah SAW juga berkata dalam sebuah hadis, Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah pada kezaliman, karena berbuat zalim itu akan menyebabkan kegelapan dan bencana, malapetaka di hari kiamat nanti. Jadi, marilah kita melatih diri kita untuk selalu bersikap adil dalam menjalani hidup ini kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.